di mana mereka melekatkan harga diri dan identitas yang dimilikinya pada jenis informasi yang mereka miliki. Dampak dari hal tersebut adalah kehancuran harga diri yang dirinya punya ketika dirinya menyadari bahwa informasi yang selamanya dirinya miliki itu salah besar. Hingga pada akhirnya, kebanyakan masyarakat kita seolah sangat anti dengan kesalahan atau tidak mau disalahkan. Kalian mungkin pernah dengar ya istilah efek ruang gema atau echo chamber effect, di mana sebuah informasi justru menjadi dogma dalam kesadaran masyarakat karena terlalu sering dibicarakan dan diyakini kebenarannya tanpa dibarengi pemikiran yang kritis yang mempertanyakan informasi tersebut. Hal itu dapat semakin menguat seiring dengan interaksi yang hanya dibangun pada orang-orang dengan wawasan yang seragam atau serupa. Hingga kemungkinan bagi informasi baru untuk masuk dalam sebuah masyarakat justru terhalang oleh keyakinan yang sudah terlanjur dimiliki. Kali ini kita akan membahas fenomena yang nggak jauh berbeda dengan echo chamber effect, yakni ketika masyarakat kita tenggelam dalam sebuah kesalahan berpikir dan sebuah bias logika yang menyebabkan perkembangan kesadarannya terhenti hingga melahirkan karakter atau sifat yang kaku atau bahkan toksik bagi orang lain. Seperti yang kita tahu, perkembangan di era digital saat ini sangat memberi kemudahan untuk diri manusia, khususnya dengan keberadaan algoritma di sosial media yang bertujuan untuk menyajikan jenis konten atau informasi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita gemari. Namun, tanpa kita sadari, kemudahan tersebut justru dapat merusak kesadaran yang kita miliki, khususnya dengan filter bubble effect, yakni sebuah efek ketika mesin mencari atau sosial media hanya menyajikan informasi yang sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Karena algoritma beranggapan bahwa diri kita menyukai hal tersebut gitu. Dan sudah merupakan tugas dari algoritma itu sendiri untuk membuat diri kita betah berjam-jam di sosial media. Meskipun konten atau informasi yang kita dapatkan benar-benar salah atau lemah secara moral. Hingga akhirnya kita sebagai masyarakat terjebak dalam sebuah kesadaran yang sulit untuk berkembang. Karena jarang mendapatkan paparan informasi yang bertentangan dengan apa yang selama ini kita yakini. Efek surga palsu didasari oleh begitu banyaknya kemungkinan dari beragam jenis informasi yang kita terima, hingga kita dapat memperoleh beragam sudut pandang yang bahkan membenarkan tindakan negatif dan tindakan tidak bermoral sekalipun. Dengan kata lain, dengan begitu banyaknya kemungkinan kita sebagai masyarakat dalam mengakses informasi di internet, maka kita dapat memilih jenis informasi yang sejalan dengan karakter dan sifat yang kita miliki. Misalnya, ketika kita sombong, maka dapat dipastikan akan ada sebuah informasi yang mendukung kesombongan itu sendiri. Atau ketika kita egois dan tidak mau menolong orang lain, maka dapat dipastikan akan adanya sebuah informasi yang bahkan mendukung karakter atau sifat tersebut gitu. Efek itu mirip dengan bias konfirmasi, di mana seseorang hanya mencari informasi yang sejalan dengan pikiran mereka. Bedanya, efek surga palsu memperluas kemungkinan kerusakan moral dalam diri masyarakat, khususnya ketika kita membenarkan beragam sifat negatif yang kita miliki dalam hidup dengan mengatasnamakan kebebasan. Selanjutnya adalah disonasi kognitif, yang mirip dengan kutipan Nietzsche yang mengatakan bahwa orang-orang tidak mau menerima kebenaran karena mereka takut ilusi yang selama ini mereka miliki itu hilang. Dengan kata lain, disonasi kognitif dialami seseorang ketika seseorang itu sulit untuk menerima informasi baru karena dirinya takut identitas atau harga dirinya itu hilang gitu. Hingga orang tersebut hanya berpegang teguh dengan informasi yang selama ini telah dirinya miliki dan enggan untuk mengembangkan kesadaran dalam hidupnya. The only thing that's stopping you from understanding is your ignorance. Cognitive dissonance. What the fuck does that mean? It means you have a hard time accepting what's true because you're too scared of letting go what you thought was. Masyarakat kita saat ini kebanyakan berada dalam kondisi tersebut, di mana mereka melekatkan harga diri dan identitas yang dimilikinya pada jenis informasi yang mereka miliki. Dampak dari hal tersebut adalah kehancuran harga diri yang dirinya punya ketika dirinya menyadari bahwa informasi yang selamanya dirinya miliki itu salah besar.
Hingga pada akhirnya, kebanyakan masyarakat kita seolah sangat anti dengan kesalahan atau tidak mau disalahkan. Sedangkan kesalahan itu sendiri memiliki nilai yang sangat amat positif untuk meningkatkan kualitas informasi dan kualitas kesadaran yang kita miliki sebagai manusia. I have a new favorite bias. It's called the I'm not biased bias. It's the belief that other people have biases, but I'm rational. And I am immune to them. And guess what? The smarter you are, the higher you score on an IQ test, the more likely you are to fall victim to the I'm not biased bias. Which means the more brilliant you are, the worse you are at recognizing your own limitations. Yang terakhir juga merupakan kesalahan berpikir yang sering kali dilakukan oleh banyak orang, khususnya ketika mereka mengetahui bahwa ada masalah yang terjadi di dalam diri masyarakat. Fenomena tersebut dapat terjadi ketika seseorang mengisolasi atau memisahkan dirinya dari beragam kerusakan dalam tubuh masyarakat dan beranggapan bahwa dirinya bukan merupakan bagian dari masalah tersebut. Contohnya bisa kita lihat dari orang-orang yang sering mengatakan SDM kita rendah atau mengatakan bahwa kita tinggal di negara Konoha dan lain-lain yang seolah melahirkan pemisahan di antara dirinya dengan problem yang dibicarakan olehnya. Sedangkan ketika dirinya mengetahui persoalan tersebut, maka di saat yang bersamaan, dirinya memiliki kewajiban untuk mencari jalan keluar atau paling tidak memandang masalah tersebut sebagai bagian dari masalah yang dimiliki oleh dirinya. Sebab diakui ataupun tidak, dirinya juga merupakan bagian dari masyarakat. Hingga ketidakpeduliannya terhadap masyarakat itu sendiri, tanpa disadari, menjadi bagian dari masalah yang dimiliki oleh masyarakat. Alih-alih melakukan introspeksi dan memikirkan langkah yang dapat dilakukan, kebanyakan dari kita justru kembali terjebak dalam bias yang lain, seperti pencarian terhadap kambing hitam yang dapat dikorbankan. Contohnya dengan mengatakan bahwa semua masalah ini disebabkan oleh pemerintah, disebabkan oleh Gen Z, disebabkan oleh pengangguran, disebabkan oleh polisi, disebabkan oleh kapitalisme, disebabkan oleh generasi TikTok, disebabkan oleh SDM yang rendah, dan beragam penyebab lain yang kita tunjuk di luar diri kita tanpa melihat ke dalam diri kita sendiri dengan kemungkinan dari peran yang dapat kita jalani sebagai manusia. Well, sebenarnya masih banyak lagi efek dan fenomena yang dialami oleh masyarakat hingga permasalahan dalam diri kita seolah semakin buruk dan semakin buruk tanpa adanya upaya penyelesaian dalam diri orang-orang yang mengerti bahwa ada banyak masalah di dalam tubuh masyarakat kita. Dan jika kita sudah mengetahui permasalahan tersebut, kira-kira apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kalian lakukan? Sekian Kausalata Sangening, sampai jumpa.